Shalom umat Tuhan. Mari kita sama-sama bawa pujian di hadapannya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lord, Lord, Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lord, Lord, Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lord, Lord, Dia besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Oh Yesus, We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. we give You glory, we give You honor, We give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Lord, Lord. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lord, Lord, Dia besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria. Terima kasih Yesus.
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa Tuhan bagi kami semua Tuhan. Khususnya keluarga Home Church Tuhan. Kau boleh menambahkan 1 tahun usia bagi kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keluarga besar kami Home Church Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Home Church, apa kabar? Doa saya, saudara semua, kita semua mengerjakan dan mengejar rencana Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita sedang memperingati ulang tahun GBI Home atau Home Church, ulang tahun yang keempat. Haleluya. Masukkan di chatbox saudara di itu ya, di komputer ya, di YouTube ya. Bilang haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik gitu. Nah, sebenarnya ulang tahunnya adalah tanggal 19 yang lalu, 19 Februari. Kita waktu itu 19 Februari adalah hari di mana gereja Home, GBI Home ditahbiskan. Tapi kan sebenarnya pelayanan Home sendiri sudah ada di tahun 2016, bentuknya persekutuan doa di hari Minggu gitu. Dan saya tahu hampir semua leader yang ada di tempat kita, semua pemimpin yang ada di tempat kita adalah mereka yang turut membangun Home sejak 2016 itu. Wah, terima kasih ya saudara. Dan juga saudara yang mulai masuk dalam pelayanan ini di tengah-tengah sampai hari ini, saya berdoa kita mengerjakan rencana Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita lebih lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mengingat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau mengingat betapa Tuhan yang jadikan semua ini buat kami. Semua karena Tuhan, semua anugerah-Mu. Pimpin kami semua, pimpin firman-Mu, boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami buka hati kami ya Tuhan. Apa yang kami persiapkan terbatas, tapi kami tahu Tuhan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Nah, apa yang terjadi dengan situasi pandemi tahun lalu dan juga hari-hari yang saya rasa akan kita hadapi ke depan, membuat saya merenungkan beberapa hal di hari ulang tahun kita ini. Yang pertama tentu teologi dan pengajaran kita. Ya, kenapa nanti saya jelasin ya. Yang kedua, bagaimana kita menghidupi teologi dan pengajaran tadi. Dan yang ketiga adalah metode dari pelayanan kita. Nah,
ini yang saya dapati, saudara. Cuma 2 hal yang melingkupi itu. Cuma 2 hal yang menjadi poin hari ini saya mau share. Yang pertama, ternyata teologi dan pengajaran yang kita hidupi, ya, jadi poin 1 tadi, poin teologi dan pengajaran, dan 2 apa yang kita hidupi, dua-duanya itu ternyata tetap kokoh dan menjadi sesuatu yang relevan. Sekali lagi ya saudara, ini yang pertama, teologi dan pengajaran yang kita hidupi ternyata tetap kokoh dan relevan dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan ke depan. Contoh ya, misalnya apa yang kita percayai, ya, Allah Tritunggal adalah Allah yang bersekutu bersama-sama. Itu teologinya, ya. Dan untuk itu secara pengajaran yang kita hidupi adalah ini. Untuk itu dari awal pelayanan ini ada, kita percaya bahwa gereja itu bukan gedungnya. Katakan amin. Ya, gereja bukan gedung. Gereja itu adalah mereka yang hidup di dalamnya. Kita semua, saya, semua leaders, semua kita yang hidup di dalamnya, itulah gereja Tuhan. Yang kedua, teologinya adalah kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Ya, saking sayangnya, begitu sayangnya Tuhan sama kita. Dia Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes katakan gitu ya. Untuk menebus kita. Ia keluar dari kenyamanannya yang ilahi, yang divine. Untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Kasih. Dia sayang, dia mengasihi kita. Nah, untuk itu apa yang kita hidupi di gereja? Apa yang kita hidupi di home church? Yang kita hidupi adalah kita menjadi gereja yang bergerak karena kasih untuk dunia. Ya. Jadi kita harusnya bukan jadi sekedar jadi gereja yang terperangkap dalam liturgi ibadah minggu, gitu. Kita nggak puas sebenarnya hanya, aku sudah mengikuti ibadah minggu tuh. Enggak. Kita harus menjadi gereja. Kita harus menjadi gereja. Gereja itu kita yang menjangkau, yang menyatakan kasih Tuhan untuk sekitar kita. Ya, tentu yang terdekat keluarga. Berikutnya adalah mungkin tempat kerja, ya, atau orang-orang yang lain yang kita temui. Yang ketiga, apa yang kita percaya dalam pengenalan kita kepada Tuhan, teologi ya. Oke? Kita percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus bagi pendeta saja. Amin. Oh, kok masih ada yang amin? Ya, enggak. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya bukan hanya untuk segelintir orang, tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk bagi kita, setiap kita yang percaya. Nah, ini baru amin. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya yang percaya. Ya. Maka setiap kita sudah seharusnya nih, ya, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana khusus untuk setiap kita. Di home church kita percaya setiap kita punya peranan khusus. Setiap kita punya panggilan yang unik, yang nggak sama. Tuhan memakai kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Ya. Sehingga kita menghidupi bahwa gini loh saudara, bahwa suara Tuhan itu bukan hanya harus dari gembala. Bukan hanya dari leader, enggak, dari semua. Kita menangkap suara Tuhan dari setiap orang. Ya. Saya percaya di dalam kepemimpinan gereja ini, kita sama-sama membuat kesepakatan terhadap apa yang kita mau lakukan. Ya. Berapa kali adik-adik rohani saya juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap apa yang mungkin saya dapatkan sebagai manusia gitu ya, kaget mungkin ya, ini kok nggak disetujui.
Tapi dengar saudara, itulah yang kita percaya. Kita percaya setiap orang punya pesan Tuhan di dalamnya. Untuk itu buat saya harusnya saya bangga. Kalau ada orang bilang, "Hei, Kak, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya begini." Nah, saya jadi, oh iya, kita semua mulai dewasa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan tema buat kita. Saya ingat tahun pertama, Tuhan memberikan tema encounter, supaya kita mencari Dia ya, pribadi, encounter with God. Dan buahnya di tahun kedua kita mulai menghidupi metanoia, hidup yang diubahkan. Dan tahun lalu kita berbicara tentang calling, sebab hidup yang diubahkan harus menuju kepada panggilan Tuhan. Yang menarik tahun ini kita mulai berbicara, Tuhan memberikan tema eklesia. Ya. Sehingga kita secara pelayanan, secara gereja berusaha seimbang ya untuk melakukan antara program ya, antara disiplin dan orang bilang anugerah ya. Ada orang yang terlalu legalisme. Pelayanan yang disusun oleh ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan saja. Ya. Atau sebaliknya, ada juga pelayanan yang sangat ditentukan bahkan nggak ada peraturannya, semuanya bebas gitu. Ya. Biasanya orang bilang antinomian tuh. Ya. Ada peraturan, kok ada peraturan, legalisme. Mereka anti diatur. Saya percaya home church berusaha seimbang di sana. Kita dipanggil untuk seimbang. Ya. Kalau kita memperhatikan Galatia 2 ayat 14, ini ajarannya Paulus nih. Paulus seakan-akan ngomong untuk dua hal ini, untuk ngomong tentang Taurat, tapi di lain sisi dia berbicara tentang anugerah. Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas. Kefas itu Petrus, bayangin loh. Ini kira-kira junior ngomong sama senior. Adik rohani ngomong sama kakak rohani. Kira-kira gitu ya. Di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini Paulus nyindir Petrus, Kefas. Ya. Galatia 2 masih ngomong hal yang mirip. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Menarik ini, Paulus ngomong tentang iman yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat, bukan perbuatan, bukan disiplin saudara, bukan banyak-banyakan doa yang menyelamatkan, enggak. Iman, ya. Tapi di Roma 6, Paulus ngomong gini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Roma 6 ayat 1-2. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan yang retorik. Baru Paulus jawab sendiri, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kita di home church menghidupi ini, keseimbangan antara sebuah kedisiplinan dengan sebuah anugerah. Kedisiplinan yang keluar karena anugerah. Jadi kalau kita bisa melihat saudara, dalam pelayanan kita, kita menitik beratkan excellent. Iya, kita menitik beratkan kerja keras, pelayanan dengan benar, tapi dalam konteks anugerah. Ya, anugerah. Sebab kita sudah menerima anugerahnya, makanya kita disiplin. Kita sudah menerima begitu banyak, makanya kita melangkah dalam excellent. Ini tercermin kalau kita lihat di value kita, DIVA, ya. Discipleship, integrity, family, dan attitude. Ya. Kita mau menghidupi excellent di dalam anugerahnya Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Tadi poin yang pertama,
adalah teologi dan pengajaran yang kita hidupi ternyata sampai hari ini kokoh dan relevan untuk pelayanan kita ke depan, ya. Tetapi ini yang poin kedua. Metode. Nah, sekali lagi nih. Metode yang kita gunakan harus kita evaluasi. Menarik ya, Saudara? Tadi teologi dan pengajaran atau dasar dari penghidupan kita kokoh dan relevan. Tapi poin kedua yang harus kita juga sadari bahwa kita harus selalu mengevaluasi metode yang kita gunakan dalam pelayanan. Bahayanya kalau kita udah familiar, kita udah nyaman terhadap sebuah metode, seringkali metode kita jadikan tujuan. Ya. Komunitas sel menjadi sebuah tujuan, padahal komunitas sel adalah sebuah alat. Ya. Metode bukan sebuah tujuan, tetapi dia tools, dia alat. Saudara pernah rasa nggak bahwa waktu kita transisi dengan bentuk ibadah yang tadinya on-site menjadi online, secara jujur kita perlu penyesuaian. Karena ternyata kita cenderung bergeser, meletakkan bahwa harusnya ibadah berkumpul di hari Minggu yang merupakan sebuah tools, telah menjadi sesuatu yang sangat mendominasi dalam kehidupan beribadah kita. Ya, tentu kita perlu masa transisi untuk mengingatkan kembali value di mana, ibadah itu bukan selalu harus ngumpul hari Minggu. Ibadah juga bisa kita lakukan secara online. Ya. Seringkali waktu metodenya berubah, kita jadi terganggu nih. Nilai ibadah seringkali jadi harus kita identifikasi kembali. Kita ingatkan diri kita bahwa nilai ibadah di dalam kekristenan adalah saat hidup kita yang berubah menurut kehendaknya. Awal tahun lalu, Saudara, itu semua program kita awal tahun 2019 disusun dengan metode pertemuan offline, ya kan? Tapi saya ingat sekitar bulan Maret itu kita seperti belok tajam. Ya. Teman-teman di bidang program dan ibadah, saya tahu bekerja keras untuk bisa merubah itu, membuat penyesuaian. Terima kasih ya, kita bisa berjalan di 2019 dengan pimpinan Tuhan. Tapi ke depan ini saya percaya ada metode lain yang Tuhan juga terus kembangkan untuk kita. Ya, kita mulai mengambil metode hybrid di tengah untuk ibadah kita, Saudara. Apa maksudnya metode hybrid? Maksudnya adalah kombinasi antara on-site dengan online. Dua-dua akan kita pakai. Mungkin ada ibadah-ibadah yang sudah kita bisa jalankan on-site, yang mungkin jumlahnya terbatas, sedikit orangnya kecil, mungkin cuma 5-7 orang, kecil gitu ya. Tetapi ada juga ibadah-ibadah yang masih kita lakukan secara online. Perhatikan ini, dua-duanya ibadah. Ya, dua-duanya penting. Di masa transisi ini kita mengerti ya, seringkali kita kebiasaannya belum jalan tuh, belum terbiasa. Dulu kalau ibadah Minggu kan persiapannya mandi dulu ya. Begitu online di rumah saya mendapati banyak orang ibadah terlalu santai sehingga kesan ibadahnya hilang. Ya, saya percaya bukan home church, nggak ada yang amin. Kadang-kadang kita udahlah telat dikit, kan masih bisa ngulang gitu ya. Atau merasa ibadah sambil melakukan sesuatu, sambil olahraga. Waduh, ini terlalu ekstrim sih. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak meletakkan nilai ibadah itu. Nah, ke depan saya berdoa nih, Saudara. Kita kan pakai metode hybrid nih, on-site, ada yang online juga. Di masing-masing metode yang kita pakai, letakkan nilai ibadah itu secara sungguh. Amin. Saya di rumah belajar untuk jam 10 hari Minggu ibadah bersama.
Ya. Tunggu semua ready. Ada di depan TV semua. Ikut ibadah sama-sama. Ya. Awal-awal agak sukar, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Dulu yang paling sukar untuk saya adalah ini, saudara. Seringkali kan yang kalau di ibadah yang rekam doa berkat adalah saya. Ya. Padahal saya ikut ibadah di situ. Wah, ini lucu. Kenapa? Karena kadang-kadang saya kok ngelihat saya memberkati diriku sendiri. Tapi kalau kita ingat betapa ibadah itu bukan soal alatnya, saya mulai bisa ngerti, oh iya, saya harus menerima berkat saya dong. Masa gara-gara itu saya nggak bisa menerima berkatku? Ya. Kenapa? Berkatku adalah melalui hubungan saya dengan Tuhan. Jadi mari, ini termasuk dari attitude kita dalam ibadah. Ya, di DIVA tadi, discipleship, integrity, kekeluargaan, family, dan attitude. Jadi attitude dalam kita beribadah di tahun ini, saya percaya kita akan meletakkannya dengan lebih istimewa lagi. Amin ya saudara. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa tahun ini adalah tahun di mana metode kita berubah. Ya, memang berubah itu nggak nyaman, nggak nyaman. Tetapi dengar ya saudara, Tuhan mau itu. Saya mau ajak kita baca Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Wah, ini ayat yang ngetop dan kita senang dengan ayat ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Menarik ya ayatnya ya. Tapi ini yang lebih membuat saya tertegur, saudara. Kenapa? Karena konteks dari ayat ini saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 4-6, ayat sebelumnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada, perhatikan ini, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi ayat ini diperuntukkan untuk orang Israel yang ada di pembuangan Babel. Orang Yerusalem yang ada di pembuangan Babel. Firman-Nya bilang gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kenapa ayat 7 tadi keluar? Karena gini loh saudara, di pembuangan, di orang-orang Israel di Babel, mereka merasa bahwa gini, kita baca dulu ya, Yeremia 29 ayat 8-9, ya, loncat ayat 7 tadi. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenung, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara tahu apa pesan-pesan orang-orang yang kayaknya nabi-nabi ini, tapi Yeremia bilang nabi palsu? Mereka bilang gini, hei, kalian sebentar lagi pulang. Kalau gitu, gak usah usaha, tunggu. Gak usah ngapa-ngapain, tunggu aja, tunggu. Kamu ntar lagi dibebaskan. Yeremia nggak bilang gitu. Yeremia justru bilang gini, enggak. Usahakan kesejahteraan kotamu. Artinya gini, bekerjalah, hiduplah, ya, nanam, berusaha, bangun keluarga. Kamu kira-kira Yeremia gini, kamu masih lama di situ. Hidupilah, saudara, untuk kita yang hari-hari ini di masa-masa yang rasanya masih dalam masa yang tidak menentu. Dengar ya saudara, kita harus bekerja keras, kita harus gak menyerah, kita harus berusaha mencari peluang untuk apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sehingga waktu masa ini selesai, dengarkan ini, kita selesai dengan sesuatu, dengan belajar mendapatkan apa yang Tuhan mau di masa ini. Jangan kita lewati masa ini, pasti lewat sih, pasti lewat. Tapi nggak dapat apa-apa. Saya berdoa
jemaat Home Church, terutama di ulang tahun yang keempat ini. Kita jadi jemaat yang bekerja keras, kita jadi jemaat yang pantang menyerah. Amin. Yes. Kita akan terus semangat melayani. Saudara, gereja kita, saya kagum dengan semua aktivis, volunteer. Kenapa? Terus semangat melayani, luar biasa. Walaupun ibadahnya online, itu leaders tiap minggu masih meeting online, meeting mingguan online. Kalau saya pikir, padahal yang kita bahas mungkin udah lebih sedikit dibanding yang dulu, tapi tetap meeting mingguan. Saya lihat volunteer kita terus setia dalam doa-doa, even doa-doa, walaupun pakai cara online, metodenya mungkin pakai Zoom online, semua terus setia. Belum lagi LCC ya, kelompok komunitas sel kita. Wah, tahun lalu ini sampai hari ini multiplikasi, saudara. Ya, perlu saya kasih apresiasi nih. Ya, sampai saat ini udah 15. Kita punya LCC itu jumlahnya 15 kelompok. Dan perkembangan paling pesat justru di anak-anak muda, di adik-adik muda kita, di pelayanan Next Gen. Ya. Padahal semuanya dilakukan online. Justru saya juga melihat melalui pelayanan online ini, kesempatan kita untuk menjangkau jiwa terbuka, hal-hal baru. Amin ya saudara. Saya ingat mungkin masih dilakukan mungkin ya, belum selesai. Jadi salah satu LCC yang di bawah Fani melakukan kayak pemuritan dengan tematik gitu. Nah, temanya tentang wanita. Yang ini. Dan yang ikut saudara, rame. Ya. Saudara ingat kalau kita berjemaat di gereja rutin paling kan ya 70 ya. Kalau acara khusus mungkin kita bisa 100-an gitu. Saudara tahu berapa yang ikut pemuritan wanita ini? Wanita saja nih ya, hampir 60, 50-an. Jadi bisa bayangin, pasti ada orang-orang yang di luar dari keluarga rohani kita. Dan ini kan memberkati, ini peluang kita menjangkau orang melalui online. Haleluya. Katakan amin. Yes. Kita mau terus semangat melayani sebab Tuhan punya rencana khusus di setiap masa hidup kita. Amin. Ini tahun eklesia buat kita. Ini tahun di mana saat kita melayani, ya, melayani jadi terang, itu adalah masa di mana kita justru melihat ke dalam. Kita melihat akar kita melekat kepada Kristus. Saya berdoa, akar rohani kita adalah kasih kepada Kristus. Amin, saudara. Yes. Saya tutup dengan ini. Saya berdoa tahun ini jadi tahun di mana discipleship, pemuridan, melekat di dalam buah-buah hidup kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena sampai hari ini kita melihat melalui discipleship, semua muatan, semua nilai yang mau kita hidupi ada di situ. Saat kita terpisah dari komunitas, kita susah punya rambu, kita susah lebih sulit kita masuk dalam rencana Tuhan. Untuk itu, saudara, mari kita masuk dalam discipleship. Saya percaya semua yang jemaat Home Church melihat siaran ini, semua sudah ikut LCC. Haleluya. Ini saatnya saudara membangun LCC yang baru. Haleluya. Sebab LCC bukan hanya untuk gereja kita. LCC juga untuk orang-orang lain. Makanya kita nggak pakai LCC Home Church, enggak. Karena LCC kita berusaha menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita. Puji Tuhan. Tahun ini kita akan masuk bersama-sama dalam rencana Tuhan terus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan sudah pimpin pelayanan ini sejak mulanya. Bahkan Tuhan juga yang sudah memulainya. Sehingga kami boleh hari ini berdiri semua karena kebaikan Tuhan. 4 tahun lamanya Tuhan menemani, memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu
Apa yang kami percayai di dalam-Mu, dalam kami menghidupinya, semuanya kokoh dan relevan. Tetapi hari ini kami pun mau menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berubah sesuai apa yang Tuhan mau. Kami mau senantiasa diubahkan sesuai dengan rencana-Mu. Bapak berkati gereja ini, berkati kami semua, supaya kami boleh mengerjakan rencana-Mu di hari-hari ke depan. Terima kasih, berkati keluarga rohani ini Tuhan. Berkati kami semua, biar kami melangkah dengan sehati. Kami melangkah di dalam rahmat-Mu, di dalam damai sejahtera-Mu, dan terutama di dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Homers, wah nggak kerasa ya kita udah bersama-sama beribadah selama 4 tahun ini. Sekarang aku mau ingetin lagi ya visi dari Home Church Jakarta, yaitu menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah di segala aspek kehidupan dimanapun kita ditempatkan. Nah sekarang jika teman-teman ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa ke rekening berikut ya. Ibadah umum maupun ibadah kids masih akan dilaksanakan secara online ya. Untuk ibadah umum, teman-teman bisa menyaksikan lewat channel YouTube Home Church Jakarta setiap jam 10. Dan untuk ibadah kids atau Sunday School, teman-teman bisa saksikan setiap jam 11 juga di channel YouTube Home Church Jakarta. Nah, untuk anak-anak kids atau Sunday School, kalian bisa mengikuti Playdate loh, yaitu di setiap minggu kedua dan keempat. Sedangkan untuk anak-anak teens, kalian bisa mengikuti Disciple Teens setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Mau tahu keseruannya seperti apa? Kontak kita via DM ya. Bagi teman-teman yang belum tergabung di LCC atau Life Changing Community, bisa juga menghubungi kami via DM di Instagram ya. Oke, sekian pengumuman untuk minggu ini ya. Jangan lupa untuk follow Instagram @homechurchjakarta untuk info-info selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye! Shalom Jemaat Home Church Jakarta, dimanapun Anda berada, saya harap semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh sama-sama Tuhan menikmati ibadah, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan terutama untuk bulan ini, kami boleh memasuki anniversary yang keempat Tuhan untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang melimpah Tuhan atas gereja kami Tuhan. Kami berdoa semoga di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh terus menjalani apa yang jadi panggilan Tuhan atas gereja kami. Dan kami boleh semakin maksimal dalam panggilan kami Tuhan. Aku berdoa secara khusus Tuhan pagi hari ini untuk leaders kami Tuhan, mulai dari gembala kami, para leaders, koordinator yang ada Tuhan, dan setiap volunteers yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan mereka Tuhan di home, dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap mereka Tuhan, berikan mereka kesatuan hati Tuhan, unity Tuhan dalam sama-sama Tuhan menjalani panggilan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa ke depannya. Home Church boleh terus menjadi berkat Tuhan, bukan cuma untuk jemaat kami Tuhan, tapi boleh menjadi berkat untuk banyak orang di luar sana Tuhan, untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing Tuhan, biar kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna untuk setiap oma opa Tuhan, untuk setiap anak-anak yang bersekolah, untuk para orang tua Tuhan yang bekerja, yang berbisnis Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati pagi hari ini, kami lepaskan berkat atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus pemerintahan kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Tuhan, jajaran pemerintahan yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa ada kesatuan hati Tuhan, ada kejujuran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Boleh terus Engkau bekerja Tuhan untuk
di tengah-tengah setiap pemerintahan kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, terutama dalam menghadapi masa pandemi seperti ini Tuhan, berikan kesatuan hati untuk setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada pemulihan, kami percaya akan ada kebangkitan Tuhan, akan ada kehidupan yang baru Tuhan di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga melepaskan berkat untuk setiap daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan yang menolong setiap mereka yang membutuhkan bantuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada pemulihan Tuhan, ada Tuhan yang bekerja atas setiap mereka Tuhan. Dan terlebih lagi mereka boleh menemukan Tuhan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan setiap doa-doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perjalanan Home atau House of Mentoring and Equipping dimulai dengan diadakannya fellowship pertama pada tanggal 31 Januari 2016 di gedung GKM Green Tower, Jakarta Selatan. Home menjunjung nilai DIVA, Discipleship, Integrity, Family, dan Attitude hingga ditahbiskan secara resmi menjadi Gereja Bethel Indonesia atau GBI Home pada 19 Februari 2017 di Hotel Swiss Berlin, Simatupang. Atas anugerah dan berkat Tuhan Yesus Kristus, maka sejak November 2018, Home Church memulai ibadah di South Quarter Function Hall, Lebak Bulus. Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Di tengah munculnya pandemi virus corona 19 di Indonesia, maka Home Church Jakarta memulai ibadah secara online melalui platform YouTube sejak 22 Maret 2020. Dan 1 minggu kemudian, ibadah Kids juga mulai diadakan secara online. Kondisi pandemi global tidak menghalangi Home Church untuk terus melayani jemaat dan mengerjakan visi pemuritan. Life Changing Community atau LCC terus terlaksana secara online. Bahkan atas anugerah Tuhan Yesus, maka kelompok LCC terus berkembang dengan adanya LCC online baru yang anggotanya berdomisili di luar kota Jakarta maupun di luar negeri. Tuhan juga memperluas pelayanan Next Gen melalui kerjasama dengan Pijar TV yang menyiarkan acara Raising Little Disciples dari Kids at Home ke seluruh penjuru Indonesia melalui platform digital dan satelit. LCC Anak juga terus diadakan setiap minggu untuk kelompok usia kids, junior troops, dan teens. Keterbatasan di masa pandemi ini juga tidak menghalangi pelayanan jemaat seperti baptisan dan pemberkatan nikah yang tentunya diadakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dan memasuki usianya yang keempat, kami berterima kasih kepada setiap jemaat dan anggota LCC yang terus mendukung dan mendoakan pelayanan Home Church Jakarta. Kiranya kita semua terus dimuridkan untuk memuridkan. Selamat ulang tahun GBI Home dan Tuhan Yesus selalu beserta kita. Puji Tuhan. Shalom semua ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat semua kita dari rumah ini. Kami ngucapin juga terima kasih untuk semua leaders dan semua volunteer yang sudah jalan bareng di journey ini. Nah, ya saudara tahu gembalamu ya. Kalau udah gini gampang terharu ya. Oke. Bisa dengar suara saya ya? Oke. Saya senang lihat foto-foto ini, wah, luar biasa. Puji Tuhan semua sehat. Yang sempat COVID juga udah sehat lagi sekarang, puji Tuhan. Yes. Nah, di apa yang Tuhan kasih ke depan, saya rasa kita perlu terus evaluasi. Nah, salah satu yang Tuhan pimpin untuk kita hari ini adalah kita mau launching ini, sekalian ulang tahun nih, kita mau launching
logo yang baru. Woi. Surprise nggak? Enggak, biasa aja ya. Kenapa kita perlu launching? Nanti kita akan lihat logonya. Kenapa kita perlu rubah logo ini? Saya ceritain sedikit. Logo kita yang happy anniversary ya. Logo kita yang awal kita set waktu kita belum bergereja. Jadi nanti kalau saudara lihat kan logonya tulisan home tuh, wah bagus ya. Fun, intimate gitu ya, penuh keceriaan. Nah, tapi waktu kita itu menggambarkan apa yang musim yang dulu itu ya. Nah, waktu kita masuk gereja, saudara mulai lihat tulisan yang lebih begitu gereja tuh tulisannya lebih formal gitu ya, formal. Tapi yang menarik logo dan tulisan ini di hari-hari ini waktu kita mulai masuk pelayanan online, internet, mau buat baju, nggak ada ikonnya, nggak bisa, kalau kita print itu nggak bisa, ya. Jadi kita butuh icon yang akhirnya harus melambangkan sesuatu gitu. Jadi perubahannya itu karena kebutuhan juga, ya, bukan keren-kerenan aja, enggak. Dan sekalian kalau perlu, ya. Ini boleh membawa semangat kita. Jadi setiap kali kita lihat itu saudara, oh iya, kita punya value ada di situ. Nah, jadi kita mau lihat sebentar ya logonya. Siap, host ya. Inilah logo kita. 1, 2, 3. Itu ikonnya. Nah, kalau lihat ada rumah di situ, ya itu menggambarkan ya tentu home, house of mentoring and equipping, tapi juga menggambarkan discipleship, tempat kita dimuridkan. Karena dimuridkan ternyata memang tempat yang terbaik adalah rumah, saudara. Ya, entah ya rumah itu. Hari-hari ini kita banyak di beberapa orang yang sharing tentang situasi online kita, banyak orang gini loh, terima banyak makanan rohani dari banyak tempat. Ya kan kita bisa bisa browsing, terima banyak hal ya. Itu bagus. Tetapi kalau kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam pertumbuhan kita, di beberapa orang eksesnya adalah gini, merasa penuh, merasa capek, rasanya ya belajar banyak, tetapi hidupnya nggak berubah. Lucu nih, jadi dia berbentuk logos saja karena dia terima terlalu banyak, tetapi saya percaya pertumbuhan itu keluarnya dari rumah. Nah, kalau lihat logo tadi lagi, ada rumah, baru di tengahnya, bisa di highlight lagi ya, di tengahnya ada salib. Kenapa? Integritas kita, dasarnya salib. Ya, ada hati di situ. Family, itu nilai yang harus kita hidupi sehari-hari. Setiap kita bisa punya hubungan yang manis gitu. Saudara pasti nggak semua cocok dengan saya kan? Kok nggak ada yang ngaku? Iya, pasti nggak semua cocok dengan saya, cocok dengan bercandaannya saya. Mungkin saudara pernah tersinggung kan dengan saya? Enggak ya? Puji Tuhan. Nah, tapi maksud saya, saudara, aku cocok sama Oma ya, terima kasih ya. Ya memang kalau sama Oma semua cocok, kalau sama saya ya. Oke. Tapi gini loh saudara, itu nggak menghalangi sebenarnya kita punya hubungan yang baik. Ya. Cocok bukan selalu harus setuju. Ya, itu. Nah, itulah kasih yang kita mau hidupi. Dan yang terakhir yang menarik adalah soal attitude yang didasari oleh pimpinan Roh Kudus. Sengaja dibuat kayak ada burung merpati, tidak hanya di dalam, tapi dia menerobos keluar. Wah, karena attitude adalah hal yang berbicara, bukan hanya di dalam, tetapi juga keluar. Asik. Ya, percayalah itu merpati ya, bukan
gagak ya. Itu menerobos keluar. Dan juga gini, home church harusnya bukan hanya untuk di dalam terus, tetapi home church harus jadi berkat keluar. Ini yang pensi nih. Ya. Nah, jadi itulah ikonnya. Jadi nanti icon ini bisa kita jadiin logo di pelayanan-pelayanan kita. Bukan. Aduh. Adler tuh. Ini Adler, kalau Adler baru Eagle. Kalau ini merpati ya. Nah, tulisan home church-nya hampir sama, tapi di O-nya kita masukin icon kita. Jadi nanti icon ini bisa kita bawa. Dan puji Tuhan ya, semua karena Tuhan. Tepuk tangan walaupun nggak kedengeran ya. Tuhan baik. Ya, kita akan tiup sama-sama, habis itu potong sama-sama ya. Kita tiup ya. Yang di rumah juga ikut tiup ya. Arahkan tiupan saudara sama orang di sampingmu. Haleluya. Dengan iman, kita mau tiup, lilinnya akan mati, tetapi lilinnya akan terus berkobar di dalam hati kita. Asik. Ya, haleluya. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Kita potong dengan bertiga dong. Ya, 1, 2, 3. Wes, das. Percayalah sudah terpotong. Nanti kuenya Angela. Oh, ada Angela nih ya. Oke. Nanti kuenya akan kita download dan saudara bisa upload di handphone masing-masing. Puji Tuhan. Sekarang kita selesai dengan ibadah kita. Habis itu kita akan happy birthday Albert. Kita akan fellowship sebentar. Yuk kita doa berkat. Terima doa berkat yuk. Ya, kita doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami selesai dengan ibadah kami dan kami selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Rekan-rekan semua, om, tante, bapak, ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua di hari ulang tahun kita ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Patsy yang untuk kuenya.